gear calculator. Gear depan ya, Anda memakai gear berapa? Ya, halo semuanya. Ketemu lagi. Kali ini saya berada di ruangan saya sendiri ya, di rumah saya. Kali ini saya mau membahas satu aplikasi yang penting ya. Kalau Anda ingat di episode pertama perdana dulu saya membuat video, saya menggunakan aplikasi yang namanya Metronome. TikTok itu ya, yang membantu untuk cadence, latihan cadence. Aplikasi kedua yang saya gunakan, yang selalu ada di handphone, yaitu yang namanya gear calculator ya. Nah, gear calculator seperti Anda lihat sendiri, bisa di-download di Play Store. Gear calculator ya, seperti apa gear calculator ini? Ketika saya klik, nah muncul gear depan ya, Anda memakai gear berapa? Misalnya kombinasi 50-34 atau 50-34, belakangnya sprocket 11-30, 11-28 pun silakan ya. Ini RPM-nya ada di sini. Ya, dengan RPM sekian, kombinasi sekian akan menghasilkan speed sekian. Oke. Dan di sini ada ban 725 misalnya, yang krengleng 170 mm standar ya. Oke. Nah, sedikit intro sebelum saya masuk ke ini ya. Kenapa kok kita juga harus cakap ya dalam hal menghitung ya. Matematika, logika kita itu juga harus jalan ya ketika kita berolahraga sepeda ini. Jadi olahraga sepeda ini sebetulnya tidak murni kekuatan fisik ya, kekuatan otot atau tidak murni itu, tapi kita memerlukan juga otak yang brilian ya, terutama dalam berpikir logis dan matematis ya. Oke ya, jadi kalau kita lihat di TV-TV itu juga seringkali kompetisi lomba itu dimenangkan oleh orang-orang yang taktis, logis dan matematis ya, bukan semata-mata kuat dan sebagainya. Bahkan kita bisa lihat mereka yang kuat malah ya disalib oleh orang yang ya istilahnya setengah tidak kuat atau apa, tapi ya mereka taktis gitu ya. Oke, apapun juga kalau misalnya mau kemenangan ya butuh manajer yang bisa berpikir dengan yaitu logis, matematikanya ciamik gitu misalnya ya. Oke, ayo kita akan lanjut dengan bagaimana kita bisa menggunakan gear calculator ini dalam konteks kita bergoes ya. Artinya bukan latihan indoor ya, bukan latihan indoor, tapi dalam konteks kita misalnya ingin mancal dari satu tempat ke tempat lain, dari poin A ke poin B ya, dengan lebih efisien. Artinya efisien itu bukan hanya dari sepeda yang Anda miliki gitu ya. Ingat ya, kamu boleh mampu membeli sepeda ratusan juta, tapi kalau kamu tidak bisa berpikir dalam hal-hal kecil yang seperti ini, ya sia-sia juga ya. Oke. Karena seperti ini penting ya, menghitung seperti ini. Oke. Hitungan seperti apa sih sebetulnya? Oke. Seperti gini misal. Oke, suatu saat saya akan rencana untuk goes Surabaya Malang PP misalnya. Oke, Surabaya Malang PP. Oke. Nah, dari Surabaya Malang PP itu memakan waktu misalnya Surabaya Malang
Ya, Surabaya Malang itu jaraknya sekitar 95 sampai 100 km ya, tergantung titik ya. Oke lah, anggap kita bulatkan 100 km. Surabaya ke Malang kota sudahnya, bukan ke Malang yang di pinggiran, tapi sudah di dalam kotanya Malang itu. Surabaya ke Malang itu 100 km. Oke, 100 km. Yuk kita cocokkan dengan gear calculator. Oke. Nah, di dalam 100 km ini, misalnya, tentunya Anda, ya kalau misalnya Anda kuat, Anda bisa melakukan non-stop. Kalau Anda kuat loh ya, artinya non-stop itu Anda sudah dibekali dengan bidon, dengan air yang cukup, Anda membawa makanan yang cukup di belakang jersey Anda, misalnya pisang kek, apa kek, atau kalau Anda lihat di seri video saya mengenai nutrisi ya, itu ya. Atau kalau tidak, Anda pit stop ya. Pit stop. Pit stop ke berapa? 2 pit stop, yaitu di 50 kilo ya, 50 km pit stop, 50 km. Oke ya. Nah, kalau dari Surabaya Anda pit stop selama 50 km, ketemunya di sekitar Taman Dayu, Pandaan Taman Dayu ya, Taman Dayu Pandaan. Oke, ini pit stopnya. Oke, ketemunya di situ. Nah, nanti kita bisa cari Indomaret, banyak ya di daerah sekitar situ tuh banyak Indomaret atau Alfamart. Oke, nah berapa kilometer per jam atau speed Anda yang Anda rencanakan dari Surabaya ke Taman Dayu Pandaan? Misal, oke, misal, yuk, seandainya saya memakai gear depan saya 50, oke, 50 ya. Terus yang di belakang sproketnya saya pakai misalnya sproket 19 lah ya, nggak usah muluk-muluk sproket 19 saja, 19, oke. Nah, RPM yang saya gunakan ya nggak usah muluk-muluk 100 RPM apa-apa. Oh by the way, 100 RPM jangan dipakai di jalanan ya, Anda bisa kecelakaan nanti karena Anda tidak akan melihat di depan, tapi Anda akan concern di putaran kaki Anda yang terlalu cepat ya, 100. Jangan. Ambil yang normal aja, yaitu sekitar 75 sampai 80. Ya, oke, kita sekarang 80 RPM ya. 80 RPM. Ya. 80 RPM. Maka speed Anda itu 26,7. Ya, 26,7. 80 RPM dengan gear 50 dan belakangnya 19 itu kira-kira ada di antara di tengah-tengah kalau 11 speed ya. Nah, sekarang 50 km dibagi 26, oke ya, 26. Oke lah, kita ambil 25 aja, karena siapa tahu nanti ada rolling kan, dimana speed Anda bisa naik turun kan. Jadi 26 itu plus minus 2 kph. Oke, ketemunya 25 ya kan, ketemunya 25 kecepatannya ke kph, yaitu Anda ketemu 2 jam. Jadi selama 2 jam Surabaya ke Pandaan ke Taman Dayu ini ditempuh dalam 2 jam. Oke. Kemudian Anda pit stop di Taman Dayu misalnya 15 menit. Oke. Nah, dari Pandaan ke Malang itu sisa 50 kilo kan. Nah, 50 kilometernya itu dari Pandaan ke Malang itu jalurnya tirenya itu juga banyak nanjak ya. Apalagi nanti kalau sudah Anda mencapai ke Kebun Raya Purwodadi itu, di Purwosari itu.
nanjak terus sampai Kota Lawang. Dari Kota Lawang Anda akan nanjak lagi sampai masuk Malang. Walaupun sedikit ada turunan tapi tetap naik terus sampai Kota Malang. Karena average gradientnya mungkin 2-3%. Ya. Jadi tidak mungkin Anda menggunakan 80 RPM, pasti turun ya. Pasti turun. Saya yakin Anda mungkin pakai gear yang agak ringan, yaitu misalnya 21, misal 21 dengan cadence mungkin tidak 80 tapi misalnya 75 drop ya, karena Anda akan melamban ketemu speed 22. Oke, anggap aja kita bulatkan 22. Jadi 50 km dibagi 22. Oke, nggak usah 22 lah, karena plus minus 2 kph jadi 20, kita bulatkan. Jadi 50 dibagi 20 menjadi 50 dibagi 20 menjadi 2,5 jam, 2,5 jam ya. Jadi dari Surabaya ke Malang Anda membutuhkan 2 tambah 15 menit tambah 2,5 jam. Total jadi berapa? Total 4 jam 45 min. Anda sampai di Kota Malang dengan kondisi badan enak, segar, nyaman. 4 jam 45. Kalau Anda memulai dari Surabaya misalnya jam 6 pagi, maka Anda akan sampai di Kota Malang jam 10.45 dengan nyaman. Oke, one way. Kemudian kalau misalnya Anda mau makan-makan di Kota Malang karena sudah jam 10.45, yaitu jam 11, silakan. Nanti perjalanan balik Anda akan ketemu lebih banyak turunan ya, karena mulai dari Lawang itu semua sudah turun terus sampai Pandaan bawah ya. Di situ Anda akan mengirit jam pulang ya. Jadi kecepatan Anda sudah tidak lagi 25, mungkin bisa lebih cepat 30, 35, sehingga mungkin estimasi dalam kurang dari 3 jam Anda sudah sampai di Surabaya. Nah, begitu caranya saya menggunakan gear calculator ini untuk menghitung perjalanan saya kalau misalnya besok saya mau bersama dengan teman-teman Goes Surabaya Malang PP ya. Dan tentunya untuk itulah yang saya lakukan kalau misalnya saya lagi perjalanan panjang ya. Yang terakhir saya dari Surabaya ke Rengel Tuban PP, saya juga melakukan planning seperti ini sebelumnya. Jadi saya rencanakan misalnya dari Surabaya ke sini berapa, kira-kira berapa menit, berapa jam, pit stop, kira-kira berapa menit, berapa jam, dan sebagainya. Estimasi sampai Surabaya kembali jam berapa. Yaitu ini. Dengan bantuan gear calculator saya. Oke. Nah, bagaimanakah kalau misalnya saya nggak punya gear calculator? Kalau Anda tidak punya gear calculator, ya Anda hanya bermain seperti ini saja, ya. Ya, hitung-hitungannya seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda memakai gear calculator, Anda akan tahu di gear-gear berapa yang nanti akan saya pakai di sepeda. Ya, di sepeda saya. Bukankah itu sangat sangat membantu ya, sangat membantu ya. Jadi Anda bisa memprediksi dulu sebelumnya. Oh, dalam rute ini sampai rute sana saya akan memakai gear sekian gitu. Ya, sangat membantu. Ya, bayangkan kalau semua planningnya berjalan dengan baik ya. Ya, bukankah Anda nanti
ya mancalnya itu juga wah enak sekali ya, enjoy. Karena semua sudah saya planning. Ya, lain kalau misalnya kalau Anda tidak planning, tidak ada apa-apa, kemudian Anda goes begitu. Ya, Anda akan merasa kok gini ya, kok lama ya, kok telat ya, ya. Kok telat ya? Kok jam sekian ya? Kita masuk ke kota ini kok telat ya? Nah, tidak sesuai dengan planning. Jadi jadwal Anda akan amburadul gitu. Oke, dan lagian cara seperti ini memakai gear calculator ini membantu untuk Anda merasa nyaman dengan sepeda Anda. Karena Anda akan benar-benar memahami sepeda Anda. Ya. Jadi katakan misalnya saya memakai sepeda alloy aja. Alloy, nggak usah yang 100 juta, 200 juta misalnya. Sepeda alloy atau sepeda apapun yang murah-murah. Saya jadi tahu, oh kalau misalnya saya pakai sepeda alloy ya pasti akan lambat sedikit ya dengan memakai gear yang agak enteng sedikit misalnya. Oh, speednya akan lebih lamban. Saya sudah tahu. Ya. Jadi gear calculator ini sangat membantu. Ya. Tidak peduli sepeda apapun yang Anda pakai, selama planning Anda benar-benar bagus, Anda akan sampai tujuan dengan strong, ya. Dan teman-teman Anda akan heran, kok bisa ya kamu sampai di sana cepat ya? Nah, efisien artinya. Tidak banyak buang waktu, tidak banyak ribut soal sepeda apa yang apa, tidak, semua akan berjalan dengan mulus. Ya, saya anjurkan download aja ini aplikasi Gear Calculator dan manfaatkan seluas-luasnya. Oke, sekian.